Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngopi Jam, ngobrol perihal iman Janarian Kang. Nah, warga salam, hari ini Ibu kedatangan narasumber spesial tentunya ya. Pasti warga asalam yang di rumah dan penonton yang di rumah udah tidak asing lagi nih dengan beliau. Ibu, perkenalkan narasumber kita hari ini, Bapak Ustadz Abe Hidayat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, dan mudah-mudahan kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya. Selama puasa ini Bapak lancar? Gimana Pak puasanya? Alhamdulillah lancar, dan mudah-mudahan sampai akhir kita bisa lancar, kita mendapatkan Lailatul Qadar, karena itu yang diinginkan, yang diharapkan oleh orang mukmin ataupun orang muslim yang baik. Ya. Amin, mudah-mudahan ya Pak. Ya, kita saling mendoakan sajalah untuk yang namanya Lailatul Qadar, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, warga asalam, hari ini materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abe Hidayat yaitu mengenai zakat fitrah. Nah, tentunya warga asalam yang di rumah atau penonton yang menonton tayangan kita ini pasti sudah tahu tentang zakat fitrah, tapi kali ini kita akan membahas lebih detail lagi mengenai zakat fitrah. Gitu ya Pak ya? Ya. Nah, Pak, tentang zakat fitrah nih Pak, kalau zakat fitrah itu sifatnya wajib Pak untuk semua umat muslim yang sedang beribadah puasa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ba'du. Berkenaan dengan zakat fitrah ini diwajibkan bagi semua orang yang agamanya Islam dan berpuasa. Dengan kalau kita ngambil sebelumnya, kita akan lihat dulu apa sih zakat itu. Kalau cenderung zakat diartikan membersihkan atau membenarkan, karena bahasanya zakat itu adalah perbuatan yang hanya tahu, lebih lanjutnya hanya taunya adalah pribadi muslim sendiri dengan Allah. Sama dengan sholat, kita sholat itu ada yang mungkin jamaah, ada yang mungkin sendiri, tapi yang jelas tahu bahwa kita sudah sholat atau belum adalah masing-masing. Itu pun dengan zakat, sehingga kita kalau ngambil dari arti tadi membenarkan ataupun membersihkan. Sedangkan kalau di zakat fitrah itu sendiri, kalau kita gabungkan, karena zakat fitrah itu dari dua kata, pertama zakat, kedua fitrah. Walaupun yang yang terkenal sebenarnya kalau di Indonesia memang zakat fitrah, tapi kalau di ayat-ayat ataupun di hadis itu zakat fitri. Karena kalau fitri itu sifatnya bentuk dalam realnya, sedangkan kalau fitrah itu adalah di metafisiknya atau lebih kepada hatinya. Sehingga kalau di Indonesia memang cenderungnya sebutnya zakat fitrah, sehingga banyak yang mengartikan dua-duanya betul. Cuma kalau saya katakan tadi, zakat fitri itu real makanannya, sedangkan zakat fitrah lebih kepada selesai mengerjakan zakat itu apa yang didapatnya. Seperti itu yang kemudian membedakan zakat fitrah dengan kemudian istilah zakat fitri. Seperti itu, karena tidak ada Idul Fitrah tapi Idul Fitri, padahal dua-duanya berhubungan gitu kan. Itu yang kadang-kadang ya mungkin kita karena kebiasaan kita menyebutkannya, walaupun saya katakan tadi tidak salah, cuma pemahamannya yang lebih lanjut itu. Ya, jadi ada perbedaan istilah dari katanya. Iya. Dari Arab dan Indonesia. Nah, Pak, ada nggak Quran dan hadis yang menerangkan tentang zakat fitrah? Berkenaan dengan zakat ataupun zakat fitrah itu sangat banyak kalau di Al-Quran. Mungkin kalau saya ini kan lebih dari 20 ayat berkenaan dengan hal itu, dan hampir semuanya itu dihubungkan sebelumnya adalah dengan sholat. Dalam contoh dalam Al-Baqarah ayat
53 kalau nggak salah. Yang jelas di Al-Baqarah itu jelaskan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Maka kerjakanlah atau dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu kalau di Al-Quran, sangat banyak di Al-Quran ayat-ayat berhubungan dengan zakat. Kemudian kalau di hadisnya ada diriwayatkan dari Abi Umar radhiyallahu an mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Jelas di sini bukannya zakatul fitri so'an min min tamrin atau so'an min syairin. Kemudian dikatakan di situ alal abdi alal khurriyi alal zakari alal saghiri alal kabiri minal muslimin, di mana disebutkan bahwa wajibnya zakat itu adalah zakat fitrah itu bagi yang budak ataupun yang merdeka, kemudian laki-laki, perempuan, yang jelas dia agamanya harus agama Islam. Seperti itu. Itu untuk yang zakat fitrah. Jadi terkandung semua orang yang mengaku agamanya Islam, maka dia wajib zakat fitrah. Seperti itu. Oke ya, jadi Quran dan hadis yang menerangkan tentang zakat fitrah itu banyak. Ya, banyak. Ya, dan kita sebagai umat muslim itu harus melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah. Nah, terus Pak, apakah kan mungkin di masyarakat kita ada keluarga yang mempunyai asisten rumah tangga? Ya. Nah, apakah asisten rumah tangga tersebut diperbolehkan untuk membayar zakat atau gimana tuh Pak? Ya, untuk asisten rumah tangga sebagaimana di hadis tadi dikatakan bahwa agamanya Islam, maka merujuknya kepada ada syarat, kemudian wajib orang melaksanakan zakat, salah satunya adalah agamanya Islam. Mau dia pembantu, kalaupun ngambil jadi jenis pekerjaan, ataupun dia anak kecil, ketika sudah agama Islam maka wajib. Itu pertama. Yang kedua adalah syaratnya dia hidup ataupun baru hidup ketika terbenamnya matahari hari akhir di bulan Ramadan. Maksudnya ketika pas malam takbiran dia masih hidup ataupun dia baru hidup. Artinya baru lahir maka wajib orang tuanya yang kemudian wajib membayarkannya. Itu syarat yang keduanya. Artinya baru ya, kalaupun usia, kalau ngambil usia sebelumnya berarti dia hidup, sebelum Ramadan dia sudah hidup, pas akhir pun dia masih hidup, pas maghrib itu maka dia kena kewajiban. Ataupun yang baru lahir dia pun kena kewajiban. Yang tentunya yang wajib membayarnya adalah orang tuanya. Tapi kemudian ada syarat yang ketiganya. Syarat yang ketiga adalah keluarga atau orang itu masih ada makanan untuk yang dia bisa makan untuk malam takbiran dan besoknya. Itu wajib. Jadi ada tiga kelompok ini, ketika masuk dalam salah satunya dari tiga ini ataupun masuk dalam tiga kelompok ini maka dia jadi wajib untuk bayar zakat. Tapi kemudian di selanjutnya ada orang yang berhak di luar yang tadi itu, walaupun agamanya Islam, kemudian dia lahir dan masih hidup, tapi kalau tidak mencukupi, tidak ada untuk makan malam takbiran dengan besoknya, maka dia yang berhak menerima dari zakat fitrah itu. Tuh. Oke, nah Pak, syarat untuk mendapatkan zakat fitrah itu sendiri orang-orang yang seperti apa tuh Pak? Ada nggak? Syarat-syaratnya sebagaimana kalau ngambil di Al-Quran itu di surat At-Taubah ayat 60 itu ada dikatakan di situ ada 8 golongan. 8 golongan, dari mulai fakir, kemudian miskin, kemudian amil, ada mu'alaf, kemudian ada rikob, kemudian ada ibnu sabil, sabidillah. Itu kurang lebih di situ digambarkan jelas bahwa golongan-golongannya memang 8 ini, walaupun sekarang mungkin yang umumnya di masyarakat
karena yang budak itu sudah tidak ada, sudah dihapuskan di dunia, maka tidak masuk. Artinya hanya 7 golongan ini, tapi tiap daerah tentunya berbeda masing-masing. Maksudnya berbeda karena tidak semua yang 7 itu ada di tiap daerah. Maka porsinya tinggal diteliti dulu di daerah itu ada berapa golongan dari yang 8 itu. Kalau ada 3 golongan, berarti dibagikan hanya ke 3 golongan itu. Tidak, yang lebih baiknya adalah tidak dibagikan di luar wilayah yang ada zakat fitrah itu. Sebaiknya wilayah dulu yang berhaknya diberikan dulu, baru ketika memang yang berhak di wilayah situ sudah selesai, baru boleh keluar. Seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, kalau di masyarakat gitu ya Pak ya, kadang saya sendiri suka melihat gitu ya, ada masyarakat yang termasuk ke golongan tersebut. Yeah. Tapi ketika ditawarkan apakah mau menerima zakat fitrah, tapi orangnya tidak mau. Nah, kalau kayak gitu gimana Ya, Pak? kalau bentuknya seperti itu, kembali lagi ketika hak itu adalah menerima kan? Iya. Artinya boleh menolak juga. Karena kalau orang-orang yang paham ataupun yang ini, karena tadi secara arti zakat itu adalah membersihkan, Iya. ataupun mensucikan, ataupun dengan kebenaran. Kalau bahasanya mensucikan, berarti yang diberikan itu adalah kotor. Maka orang yang paham yang ini gak mau saya menerima kotoran. Walaupun memang secara ini bahwa dalam harta kita, dalam badan kita memang ada kotoran. Sehingga kalaupun yang tadi yang berhak itu menolaknya, tidak masalah. Asal dia mungkin sudah mempunyai, ya tadi minimal makanan untuk malamnya dan besok dia sudah punya. Itu. Jangan sampai dia tidak punya tapi menolak, kemudian dia kekurangan. Karena salah satu tujuan ataupun hikmah dalam zakat fitrah adalah minimal ketika lebaran ataupun Idul Fitri, semua orang merasakan bahwa gembira, merasakan bahwa terbebas untuk katakanlah mencari makanan. Maksudnya mencari makanan, dia untuk makan tidak susah ketika hari itu. Itu salah satu hikmahnya. Seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya ini tidak ada sanksi ya Pak ya? Tidak ada sanksi kalaupun menolak gitu kan. Ya, yang disanksi itu justru yang berkewajiban. Kalau orang wajib mengeluarkan zakat fitrah kemudian tidak, maka secara hukum agama tadi dosa. Artinya itu. Kemudian ada sanksi dan sebagainya, tentunya sama, hampir disamakan dengan sholat. Kalau sholat kita tidak sholat padahal kita wajib, berarti dosa hukumnya. Iya. Ya, seperti itu. Terus Pak, kalau misalnya kelupaan nih kita bayar zakat, nah Ya. itu gimana? Kalau bahasanya kelupaan Nah. dalam dalil-dalil ataupun dalam makalah dikatakan orang yang lupa ketika benar-benar lupa, maka tidak ada dosa bagi dia. Kalau benar-benar lupa, artinya jangankan yang yang zakat fitrah setahun sekali, puasa Ramadan saja ketika Anda lupa sudah makan 1 piring baru ingat bahwa Anda lagi puasa, maka tidak dosa dan itu bisa meneruskan. Tapi mungkin alangkah kurang eloknya ketika seseorang untuk 1 tahun sekali saja dia kelupaan. Seperti itu saja sebenarnya kurang eloknya, sehingga ini orang terlalu banyak ibadah atau terlalu memang akhirnya terlalu disibukkan dengan dunia, padahal di dalam Al-Quran orang itu tidak boleh, hendaknya dunia dia tetap melaksanakan atau mencarinya dengan sungguh-sungguh, tapi jangan lupakan akhirat. Dan zakat fitrah adalah bagian daripada mensucikan yang itu hubungannya dengan akhirat. Seperti itu. Jadi keduanya harus seimbang ya Pak? Iya, dunia harus seimbang. Nah, jadi warga Assalam jangan sampai lupa membayar zakat fitrah gitu ya. Nah, terus Pak, apakah bayar zakat fitrah itu harus selalu dengan beras dan uang? Ketika ngambil di hadis, justru kaitannya bukan yang umum, kaitannya bukan beras. Bahkan ketika tadi saya katakan di hadis adalah
Karena masyarakat Arab sana makanan pokoknya itu adalah kurma dengan gandum. Justru di hadis disebutkan adalah kurma dan gandum. Sedangkan memang ada hadis lain yang mengatakan dengan makanan pokok wilayahnya. Artinya dilihat wilayahnya atau negaranya ada di mana dan makanan pokoknya apa. Kalau di Arab berarti tadi kurma dengan gandum itu. Kalau di Indonesia karena mayoritas makanannya nasi, berarti cenderungnya adalah beras. Seperti itu. Tapi kemudian ada yang ini kan, karena kalau kurma itu bisa langsung dimakan, sedangkan nasi itu tidak langsung dimakan, sehingga ada kaitannya nanti ada waktu kapan sih kemudian zakat fitrah itu dibayarkan atau ditunaikan. Maka yang ada boleh di awal Ramadan, boleh di pertengahan, boleh di akhir, tapi yang lebih utama adalah antara subuh dengan orang berangkat untuk sholat Idul Fitri, seperti itu. Tapi kalau di Indonesia karena tadi beras, gak mungkin beras itu kemudian diberikan setelah sholat subuh, karena ditanaknya kan cukup lama. Sehingga kemudian kalau lebih baiknya gitu kan, kalau di Indonesia berarti malam itu sudah dibagikan, karena untuk ditanak agar besoknya orang-orang yang berhak itu bisa makan. Seperti itu yang kemudian diwajibkan bagi mereka. Dan ukurannya mungkin kalau di kalau di Indonesia kurang lebih di 3,5 liter ataupun di 2,5 kg lebih. Sebenarnya yang lebih baik itu dilebihkan, jangan dipaskan 2,5 kilogram gitu kan, karena memang kalau ngambil dalil yang tadi bahwa kurma dengan gandum, kalau kita mengikutkan harga sangat jauh. Contoh kalau zaman Nabi pakai kurma Nabi gitu kan, kurma azwa harganya kalau gak salah per kilo bisa 400.000 gitu kan. Kabayang 2,5 kilo berarti harus 1 juta per orang. Per orang Ya, ya. alhamdulillah kita ada di Indonesia dengan hanya beras gitu kan. Per orang paling kalau sekarang kalau gak salah, kalau lihat di Baznas itu kota Bandung 32.000 kalau diuangkan. Kalau di Kabupaten Bandung kalau gak salah 32.500. Itu kalau diuangkan gitu kan. Kalau di beras ya tadi 2,5 kilogram lebih. Itu. Oke, jadi untuk membayar zakat fitrah itu disesuaikan dengan makanan pokok yang ada di negara tersebut. Oke, nih Pak, kalau untuk baik Pak. Nah, selanjutnya nih Pak ya, kalau kita lihat perkembangan zaman sekarang, Pak ya, teknologi kan semakin canggih ya. Kita mau belanja sudah dimudahkan dengan aplikasi online ya Pak ya. Nah, kalau kita mau membayar zakat fitrah secara online, apakah itu boleh atau tidak Pak? Ya, ketika seiring berubahnya zaman, ada yang mengatakan bahwa hukum itu berubah sesuai dengan zamannya, sehingga zakat fitrah pun berubah, dan ada mengatakan bahwa diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Apalagi di masa pandemi ini ada kaidah ad-darurah tubihul mahdurah. Jadi sehingga yang haram saja dibolehkan ketika musim ini, apalagi ketika ini belum ada hukumnya gitu kan. Sehingga kemudian tapi dengan catatan jelas lembaganya, lagi jelas lembaganya, kemudian jelas dibagikannya akan kemana, kemudian ada akadnya. Sehingga orang-orang yang akan zakat kepada lembaga ini dia tahu akan disalurkannya kemana, dan kemudian dijelaskan dia zakatnya untuk berapa orang, sehingga perubahan niat itu akan terjadi. Ketika dia untuk 1 orang, bagaimana cara niatnya, untuk 2 orang, untuk keluarganya. Dan itu pun mempengaruhi bagi orang tersebut, minimal dia tahu kalau pakai uang berkenaan dengan uang, sehingga hubungannya adalah bagaimana hukumnya kemudian zakat fitrah dengan uang. Karena ketika zaman dulu
sudah ada uang tapi cenderung di hadis adalah makanan pokok ataupun makanan wilayah tersebut. Sehingga kalau ngambil dari beberapa hukum yang ada, kalau ngambil ulama madhab itu ada 2 hukum berkenaan dengan zakat pakai uang. Pertama Imam Maliki, Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali itu tetap tidak boleh zakat pakai uang. Tapi kemudian kalau ngambil Imam Hanafi itu membolehkan. Jadi zakat dengan uang, sehingga ngambil dalilnya kalau nggak salah Imam Maliki mengambil yang ayat Al-Quran bahwa sedekah atau pemberian atau zakat itu berikanlah yang terbaik dari harta masing-masing. Sehingga ketika musimnya kita hari ini dengan online, tentunya tadi nggak mungkin ataupun bisa saja, tapi lebih ribet ketika berasnya dikirimkan via online gitu kan, dikirimkan via tapi lebihnya sekarang kan sudah via transfer, sudah katakanlah pakai alat-alat pembayaran hari ini, pakai OVO lah, pakai segala macam lah, nah itu. Maka itu kan memudahkan orang untuk melaksanakannya, sehingga orang pun tidak perlu memerlukan waktu yang lama untuk datang. Dengan segala kemudahan itu, maka sekali lagi diperbolehkan kalau kita mau ngambil dengan berbagai pertimbangan ad-darurah tubihul mahdurah, seperti itu. Oke, jadi zakat fitrah secara online itu sah-sah saja ya, Sah. apa-apa, asalkan tadi jelas ya, Ya. zakatnya disalurkan kemana, terus ada akadnya juga. Akadnya juga ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ya, sami-sami. Ustadz Abe Hidayat sudah berkenan meluangkan waktunya datang ke podcast kita ya, podcast Ngopi Iya. Jang. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di podcast Ngopi Jang selanjutnya ya Pak ya. Amin. Mudah-mudahan kita masih bertemu di Ramadan tahun depan. Amin. Amin ya Allah. Amin. Oke, baik, terima kasih warga Assalam yang sudah menyimak podcast Ngopi Jang kali ini. Sampai ketemu di podcast Ngopi Jang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.